Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwitri SSTMKEP. Saya adalah dosen di Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kegawat Daruratan Maternal Neonatal dan Basic Life Support. Pemaparan saya ini mencakup prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut saya akan memaparkan mengenai mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal dan Basic Life Support. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti di program pendidikan Diploma 3 Kebidanan dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini diberikan di semester 4 pada mahasiswa tingkat 2 dan diampu oleh tim teaching sebanyak 3 orang. Mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa agar dapat memberikan asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal dan basic life support. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kegawat daruratan maternal neonatal. 2. Mahasiswa mampu menguraikan penanganan awal kegawat daruratan pada maternal dan neonatal. 3. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penyelamatan dan bantuan hidup dasar. 4. Mahasiswa mampu menentukan komplikasi yang bisa terjadi pada kehamilan. 5. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penata laksanaan komplikasi yang bisa terjadi pada masa persalinan. Yang keenam, mahasiswa mampu mendemonstrasikan penata laksanaan komplikasi yang bisa terjadi pada pasca persalinan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mendemonstrasikan penata laksanaan komplikasi yang bisa terjadi pada bayi baru lahir. Sedangkan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan sistem rujukan kasus gawat darurat pada maternal dan neonatal. Berikut materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama, konsep kegawat daruratan maternal neonatal. 2. Penanganan awal kegawat daruratan pada maternal neonatal. 3. Konsep serta prinsip penyelamatan dan bantuan hidup dasar. 4. Komplikasi yang bisa terjadi pada kehamilan. 5. Penata laksanaan komplikasi yang bisa terjadi pada persalinan. 6. Komplikasi yang bisa terjadi pada pasca persalinan. 7. Komplikasi yang bisa terjadi pada bayi baru lahir. Dan yang terakhir, sistem rujukan kasus gawat darurat maternal dan neonatal. Untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang optimal, diperlukan strategi pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, saya terus mengembangkan berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang relevan. Dalam mata kuliah ini, pendekatan yang digunakan berfokus pada student center learning, di mana mahasiswa menjadi fokus dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan motivasi, minat, kreativitas, serta bertanggung jawab dalam mengikuti proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini diantaranya adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, discovery learning, contextual instruction, problem-based learning, dan simulasi. Melalui ceramah dan diskusi kelompok, saya berharap mahasiswa dapat memahami konsep serta teori secara menyeluruh, yang nantinya menjadi dasar bagi mahasiswa agar mampu menerapkan asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal dengan baik. Sedangkan penggunaan discovery learning dan contextual instruction diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam mengeksplorasi pengetahuan, mengaitkan teori dengan situasi nyata di lapangan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Penerapan metode problem-based learning diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa dalam menghadapi berbagai kasus. Melalui metode ini, mahasiswa diajak untuk menganalisis kasus-kasus kegawat daruratan maternal neonatal, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan asuhan yang komprehensif berdasarkan evidence base. Metode simulasi juga saya gunakan dalam meningkatkan kemampuan skill lab mahasiswa yang dilakukan di laboratorium. Dengan demikian, mahasiswa mampu melakukan penata laksanaan pada kasus-kasus kegawat daruratan maternal neonatal sesuai standar dan menjamin capaian pembelajaran mata kuliah ini terpenuhi. Sebelum pembelajaran dimulai, saya dan tim teaching membuat bahan ajar, modul teori maupun praktik yang dapat membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran.
Proses pembelajaran dilakukan secara blended learning, di mana kegiatan pembelajaran mayoritas dilaksanakan secara tatap muka di kelas ataupun laboratorium, dan sebagian kecil dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya juga menggunakan Learning Management System berupa Google Classroom. LMS ini digunakan untuk membagikan materi ajar, memberikan tugas, mengumpulkan hasil pekerjaan mahasiswa, serta memfasilitasi diskusi dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Sistem penilaian telah disampaikan kepada mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan di awal semester. Sistem penilaian meliputi penugasan 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, dan praktikum sebesar 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu sisi pembelajaran pada mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal dan Basic Life Support dengan topik atonia uteri melalui video berikut ini. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang retensio plasenta yang merupakan penyebab dari perdarahan postpartum. Ada yang bisa mereview tentang retensio plasenta? Iya, silakan Ayu. Menurut saya, retensio plasenta adalah kondisi di mana plasenta belum hadir 30 menit setelah bayi lahir. Nah, biasanya kondisi ini memerlukan tindakan medis, yaitu manual plasenta. Iya, bagus sekali jawabannya, dan itu sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan dengan atonia uteri. Nah, saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman membimbing mahasiswa di lapangan, di mana pada saat itu ada 2 orang mahasiswa praktek di lapangan. Pada saat mereka menolong persalinan, ternyata ibunya itu keluar perdarahan yang sangat banyak dari jalan lahir seperti air keran. Nah, kondisi tersebut menyebabkan ibunya syok, kemudian meninggal. Nah, ibu tersebut ternyata mengalami atonia uteri. Makanya kita mempelajari materi ini karena materi ini sangat penting karena merupakan salah satu penyebab dari perdarahan postpartum. Nah, kita lihat di sini tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari atonia uteri. Yang kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan etiologi dari atonia uteri. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tanda gejala serta menentukan penata laksanaan dari atonia uteri. Topik yang kita bahas tentunya 4 ini ya, yaitu definisi, etiologi, tanda gejala, dan penata laksanaan dari atonia uteri. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya menggunakan beberapa referensi buku teks karena ini terkait dengan konsep dan teorinya. Saudara bisa mendalami ini lebih dalam dengan melihat buku teks ini. Nah, langsung saja kita masuk ke teorinya, tetapi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Sesi pembelajaran kita kali ini dibagi menjadi 3 sesi, di mana sesi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu, kemudian selama 30 menit saudara akan melakukan diskusi kelompok, dan setelah itu kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok selama 30 menit. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama adalah definisi dari atonia uteri. Atonia uteri ini merupakan kondisi di mana miometrium tidak bisa berkontraksi segera setelah plasenta lahir, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perdarahan yang keluar dari tempat bekas implantasi plasenta. Nah, kita tahu bahwa uterus kita itu punya otot-otot miometrium yang harusnya dia berkontraksi sehingga menyebabkan terjadinya vasokonstriksi dari pembuluh darah. Jadi harusnya pembuluh darahnya itu menciut. Tetapi pada kondisi ini pembuluh darahnya itu tidak menciut karena miometriumnya tidak berkontraksi sehingga terjadi perdarahan. Nah, diagnosis dari atonia uteri ini dapat ditegakkan ketika uterus tidak
berkontraksi setelah plasenta lahir dan sudah dilakukan masas selama 15 detik. Nah, masas 15 detik ini adalah bagian dari manajemen aktif skala 3. Masih ingat asuhan persalinan normal? Nah, bagaimana langkah-langkah asuhan persalinan normal? Silahkan, Aulia. Jadi manajemen aktif skala 3 itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemberian oksitosin dalam 1 menit setelah bayi baru lahir. Ya. Lalu ada pendengaran tarik pusat terganggu. Lalu yang terakhir itu masa uterus selama 15 detik. Ya, bagus sekali. Jadi setelah kita masas 15 detik itu ternyata uterusnya tidak berkontraksi atau uterusnya lembek, didiagnosalah atonia uteri. Bisa paham? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke etiologi, penyebab dari atonia uteri. Nah, kondisi-kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan atonia uteri? Yang pertama adalah polihidramion, kehamilan kembar, dan makrosomia. Kenapa kondisi ini bisa menyebabkan atonia uteri? Karena kondisi-kondisi ini adalah kondisi di mana uterusnya itu menjadi teregang. Nah, sehingga itu akan menghambat miometrium untuk memulai kontraksinya. Makanya terjadi perdarahan. Selanjutnya yang kedua adalah persalinan lama. Pada persalinan lama, uterus itu lelah karena dia membutuhkan waktu yang panjang sampai bayinya lahir. Nah, karena lelah uterus tersebut sehingga menyebabkan dia akan kesulitan untuk memulai kontraksi uterus. Kondisi lainnya seperti persalinan terlalu cepat, kemudian persalinan dengan induksi, atau infeksi intrapartum, serta yang terakhir adalah paritas yang tinggi. Jadi ini adalah etiologi dari atonia uteri. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ya, silakan Kak Dek. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi ibu dengan paritas tinggi artinya dia sudah berulang kali hamil dan melahirkan. Nah, berulang kali hamil dan melahirkan itu menyebabkan uterusnya itu juga teregang terus-menerus. Makanya ini akan menyulitkan miometrium tersebut berkontraksi yang menyebabkan pembuluh darahnya itu tetap terbuka. Jadi peregangan uterus yang terus-menerus akan membuat uterus sulit untuk berkontraksi dengan baik. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke gejala dari atonia uteri. Yang pertama adalah uterus tidak berkontraksi dan lembek. Sesuai dengan pengertian tadi, kita sudah bahas tadi ya. Yang kedua adalah perdarahan terjadi segera setelah anak lahir dan plasenta lahir. Jadi kita harus menyampingkan apakah ini penyebabnya atonia uteri atau penyebab lainnya. Caranya kita lihat uterusnya itu lembek, kemudian perdarahan segera setelah lahir. Dengan cara memastikan plasenta sudah lahir lengkap. Berarti retensio bisa kita singkirkan. Yang kedua, periksa laserasi jalan lahir. Ternyata laserasi tidak ada atau sudah dilakukan penjahitan misalnya. Berarti ini karena atonia uteri. Nah, berikutnya ada tanda dan gejala lain seperti tanda dan gejala shock. Kenapa? Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ini jumlah darahnya sekitar 6 liter. Nah, kalau hilang saja 1 liter, artinya sebanyak 20% itu keluar secara tiba-tiba, tentu akan mengalami perubahan pada homeostatis dari tubuh si ibu. Sehingga apa yang terjadi? Nadinya menjadi cepat dan lemah, kemudian tekanan darahnya menjadi rendah, ibunya pucat, ibunya berkeringat, ya. Kemudian pernafasannya cepat. Yang paling parah kalau sudah sangat turun kondisi si ibu, bisa ibunya gelisah, bingung, sampai koma, kehilangan kesadaran. Nah, sampai ini di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan dulu. Lanjut ya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke penata laksanaan tentang atonia uteri. Nah, pada penata laksanaan ini kita harus memperhatikan bagan alurnya, di mana di sini ada panah ke bawah dan ada panah ke samping. Panah ke bawah itu ketika penilaian setiap tahapan itu belum bagus, sedangkan panah ke samping ketika penilaiannya sudah bagus.
Nah, tadi dikatakan bahwa atonia uteri itu terjadi 15 detik setelah terjadinya persalinan. Makanya di langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masas fundus selama 15 detik. Setelah itu kita evaluasi kontraksi uterusnya. Ketika kontraksi uterusnya itu sudah bagus, kita lakukan evaluasi perawatan rutin. Namun ketika belum bagus, yang harus kita lakukan adalah membersihkan bekuan darah, kemudian membersihkan selaput ketuban, baru melakukan kompresi bimanual internal. Nah, berapa lama kita melakukan kompresi bimanual internal? Selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, kita harus evaluasi lagi kontraksi uterusnya. Kalau kontraksi uterusnya bagus, kita lanjutkan KBI selama 1-2 menit, keluarkan tangan secara hati-hati, lanjutkan pengawasan kala 4. Tapi kalau misalnya tidak bagus, apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengajarkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksternal. Nah, kita sebagai petugas akan memberikan obat-obatan. Obat-obatannya itu adalah metil ergometrin 0,2 mg yang disuntikan secara IM di paha ibu. Kemudian kita pasang infus, cairannya adalah RL. Harus diberikan tambahan drip oksitosin 20 international unit dan tetesannya adalah guyur. Baru kita lakukan KBI ulang atau KBI yang kedua. Nah, setelah KBI ulang, kita periksa lagi kontraksi uterusnya. Kalau sudah bagus, ya sudah, kita lakukan perawatan rutin. Nah, jika kontraksi uterusnya tidak bagus, pasiennya harus kita rujuk. Selama melakukan rujuk, jangan lupa tetap diinfus, diberikan drip oksi 20 international unit. Nah, sambil merujukkan, pasiennya jangan dibiarkan aja. Kita tetap harus melakukan tindakan seperti kompresi bimanual eksternal ataupun kompresi aorta abdominalis. Nah, di rumah sakit akan ditangani oleh dokter, bisa dilakukan ligasi arteri uterina ataupun hipogastrik. Kalau misalnya tetap terjadi perdarahan, langkah terakhir adalah ibunya harus dilakukan histerektomi atau pengangkatan rahim. Bisa paham? Paham ya? Nah, saya ingin bertanya sedikit tentang alur ini. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan KBI pertama, yang harus kita lakukan adalah memeriksa kontraksi uterus. Jika kontraksi uterusnya sudah bagus, apa yang kita lakukan? Silakan Kalista. Ibu, Ya. jika uterus kontraksi pada KBI pertama, yang harus kita lakukan itu yang pertama mempertahankan KBI selama 22 menit, lalu mengeluarkan tangan secara perlahan dan melakukan pengawasan kala 4. Ya, bagus sekali ya, sudah sesuai dengan alur yang kita bahas tadi. Nah, kemudian jika pada pemeriksaan tadi ternyata kontraksi uterusnya tidak bagus setelah KBI yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan Emilia. Selanjutnya kita mengajarkan untuk melakukan KBI atau kompresi bimanual eksternal. Setelah itu kita mengeluarkan tangan secara hati-hati. Ya. Setelah itu kita memberikan suntikan ergometrin 0,2 mg secara IM. Lalu kita memasangkan infus RL dengan drip oksitosin 20 international unit. Setelah itu kita memberikannya secara guyur lalu melakukan kembali KBI. Ya, tepat sekali ya. Jadi begitulah alur penata laksanaan dari atonia uteri. Nah, kita membahas tadi tentang kompresi bimanual internal. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi nanti kita akan memasukkan tangan kita yang sudah pakai sarung tangan panjang ke dalam rahim, kemudian tangan kiri kita akan menekan fundus. Seolah-olah tangan kita yang di dalam dengan yang di luar ini bersatu. Jadi merangsang penekanan uterus untuk merangsang kontraksi uterus. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada video tentang penata laksanaan atonia uteri. Silahkan disimak video ini. Ini adalah bagaimana tahapan-tahapan yang tadi kita jelaskan di alurnya tentang penata laksanaan atonia uteri. Nah, dimulai dari persiapan peralatan dan tindakan-tindakan penata laksanaan atonia uteri. Nah, silakan diperhatikan. Nah, ini persiapan alat pelindungan diri terlebih dahulu. Nah, kemudian lakukan cuci tangan.
Nah, kita jangan lupa pakai handphone untuk melindungi diri kita. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa kandung komiknya kosong. Kalau kandung komiknya penuh, harus kita lakukan kateterisasi. Nah, kalau misalnya kandung komik penuh, itu juga akan menghalangi kontraksi uterus ya, rahim untuk berkontraksi karena kandung komiknya penuh. Nah, jangan lupa ketika kita akan melakukan KBI harus pakai sarung tangan panjang karena tangan kita akan masuk ke dalam. Jadi kita gunakan sarung tangan panjang. Nah, selanjutnya baru kita melakukan kompresi di manual internal. Nah, jadi satu tangan di dalam dan satu tangannya lagi di luar. Kalau kita keluarkan seolah-olah seperti ini. Nah, tadi kita sudah mengupas habis tentang penata laksanaan atonia uteri. Nah, untuk mengevaluasi pemahaman saudara tentang alur penata laksanaan atonia uteri, di sini ada soal kasus ya. Mungkin Henny bisa dibacakan? Orang perempuan umur 30 tahun, D3P2A0, melahirkan spontan pada pukul 3.30 WIB. Setelah spontan lahir lengkap pukul 3.42 WIB, hasil pemeriksaan fisik pada pukul 3.42 WIB, melihat perdarahan keluar dari vagina, uterus teragak-agak, tekanan darah 90/50, nadi 98 kali per menit, pernafasan 26 kali per menit. Uterus telah berkontraksi setelah dilakukan KBI selama 5 menit. Apakah langkah selanjutnya yang harus pada kasus di atas? Ya, silakan dipilih aja jawaban yang paling tepat apa? Jawabannya B, Bu, mempertahankan KBI selama 1-2 menit. Ya, jawabannya betul sekali. Jadi kasusnya ketika kita sudah melakukan selama 5 menit KBI-nya, kemudian ternyata uterusnya sudah berkontraksi, yang harus kita lakukan adalah mempertahankan KBI selama 1 menit. Ya, selanjutnya kita sudah berinteraksi selama 1 jam untuk mempelajari tentang konsep dari atonia uteri. Kita akan melanjutkan dengan diskusi kelompok. Kita masih ada waktu 1 jam lagi, 30 menitnya diskusi kelompok, 30 menit lagi akan dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Nah, tugasnya apa? Buatlah asuhan kebidanan ibu postpartum dengan atonia uteri menggunakan metode SWOP dengan memperhatikan data fokus. Satu kelompok bisa 3-4 orang. Silakan dibentuk dulu, duduk per kelompok, mungkin melingkar dan membuat tugas, mengerjakan tugas ini. Silakan. Nah, sekarang sudah berada di kelompok masing-masing. Silakan masing-masing kelompok mendiskusikan tentang asuhan kebidanan pada atonia uteri dengan metode SWOP. Nah, yang ditampilkan nanti ketika mempresentasikan cukup data fokusnya aja. Silakan untuk melakukan diskusi ya. Baik, 30 menit waktu diskusi sudah habis. Sekarang kita akan masuk ke presentasi kelompok. Silakan kepada kelompok 1 mempresentasikan 1 orang presenter. Saya minta 1 orang menjadi moderator di sini saja dan 1 orang menjadi notulen. Moderatornya siapa? Oh iya, silakan Henny. Kemudian yang presenternya Aulia, silakan ke depan. Silakan. Boleh berdiri aja di situ, silakan. Baik, perkenalkan saya Henny Gracia Pusbaya, saya selaku moderator dari kelompok. Di sini kami akan menjelaskan pembahasan diskusi kami terkait asuhan kebidanan persalinan pada D2A0 pemerataan dari BH siswati SP Kota Tanjung Pinang. Dan di sini akan dipaparkan oleh teman kami Aulia. Pada Aulia baik, terima kasih kepada moderator, izin ibu dan rekan-rekan semuanya. Di sini saya mulai dari kelompok 1 yaitu Aulia. Saya sebagai penedik yang akan bahas mengenai kebidanan persalinan dari D2A0 dari yang satu dari dua. Nah, di sini yang harus akan kaji dan data berupa data pasien yang menggunakan kematian, sebenarnya dan data sebenarnya. Nah, jadi keluhan tambahan dari penyakit itu mana dulu keluar dan apa? Lalu data objeknya yaitu data pemeriksaan fisik, data fisiknya yaitu dari penyakit, kemudian dari bisa, lalu pengeluaran penyakit dan ada emosionalnya. Pada saat itu adalah data tersebut dengan data emosionalnya tadi. Lalu data vital yang akan kaji ada data dari DNA 142 KD, pengawasan 22 kali menit dan dari
5 menit itu 30 juga ada. Lalu kalau misalkan pada webinar lalu ada sesi spesial. Nah, pada keadaan ini diharapkan kita jangan juga dan juga tidak dan keluaran dari konten. Lalu di sini ada juga dengan tema presentasi dari kelompok kami dari kelompok membahas mengenai dunia OTT. Apakah dari rekan-rekan sekalian atau kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Izin kepada Aulia tentang penanganan dunia. Ya, silakan Laura. Mengapa penanganan akuarium belajar dilakukan KBI terlebih dahulu? Kenapa langsung tidak diberikan obat-obatan saja jika tahu kalau ada emergensi? Terima kasih atas pertanyaan. Dan akan jawab oleh penonton dari kelompok. Izin saya Dewi terwakil dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan itu mengapa dilakukan KBI terlebih dahulu sebelum memberikan obat-obatan? Dan jawabannya itu karena dilakukan KBI terlebih dahulu bertujuan untuk menghentikan pendarahan secara mekanis dan langsung dengan memberikan tekanan pada uterus dari dalam atau melalui dan dari luar melalui akan jawaban yang bisa diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kami dan saya sudah mengatakan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, silakan duduk Aulia. Nah, pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tadi sudah bagus ya tentang langkah-langkah penanganan atonia uteri. Jadi kenapa kita melakukan KBI pertama kali? Karena kalau kita memberikan obat-obatan itu membutuhkan waktu. Sementara kita butuh waktu yang cepat untuk melakukan penekanan secara mekanis untuk menghentikan perdarahan yang bersifat masif. Jadi sambil nanti menunggu, penanganan awal harus dilakukan secara cepat seperti itu. Nah, kita sudah selesai pada sesi akhir ya, sudah selesai pemaparan, kemudian saudara sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa kita simpulkan bahwa atonia uteri ini adalah kondisi di mana otot rahim atau miometrium tidak bisa berkontraksi setelah bayi dan plasenta lahir. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perdarahan dari tempat implantasi plasenta. Tadi kita sudah membahas secara lengkap bagaimana penekanannya, mulai dari penekanan secara mekanis KBI, KBE, obat-obatannya, dari ergometrin, infus RL, kemudian di drip oksitosin 20 international unit. Nah, kalau masih tidak berhasil, kita akan lanjutkan dengan rujukan dan dilakukan penanganan di rumah sakit. Nah, saudara sekalian, jangan khawatir, tadi langkahnya seperti apa ya. Kita akan melatihkan skill ini di laboratorium pada pertemuan berikutnya. Jadi nanti saudara akan dibagi per kelompok dan saudara akan dilatihkan di laboratorium. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Silakan hasil diskusi tadi di-upload di Google Classroom. Saudara juga bisa mengakses materi dan video yang juga sudah saya upload di sana. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikian video pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal dan Basic Life Support. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.